Taman Safari, sebuah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan dan konservasi satwa yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Di sini, kita bisa belajar banyak hal, mulai dari cara satwa bertahan hidup, hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Di Taman Safari, saya akan mempelajari tentang dunia satwa. Misalnya tentang bagaimana membedakan mana yang jantan maupun betina. Apakah dengan melihat karakter bulunya, paruhnya, atau mungkin dari bagaimana mereka menjawab ketika ditanya, kira-kira malam ini kita makan apa ya? Kita akan ulas semuanya dalam Wonderful Indonesia. Taman Safari Indonesia berdiri sejak tahun 1986 dan memiliki luas area sekitar 170 hektar. Kawasan ini menghadirkan lebih dari 20 wahana permainan, 7 eksibit satwa, 9 pertunjukan edukasi, serta yang menjadi daya tarik utamanya, area Safari Tour. Di Safari Tour, kita bisa berpetualang selama kurang lebih 45 menit menggunakan kendaraan pribadi sembari berinteraksi langsung dengan satwa-satwa yang hidup di area terbuka. Hewan apa ini? Hewan? Bang, nggak main bang, wortel gitu bang. Apa dong? Tuh, itu apa tuh? Tuh. Xiaomi. Nah, itu aja bang, ini bang buat gue bang, doyan bang. Kalau mau ini harus temenin saya dulu putar-putar Taman Safari, mau nggak? Lah ayo kalau begitu. Ayo, masuk. Ayo. Muter. Berbeda dengan kebun binatang yang menempatkan satwa di dalam kandang, Taman Safari melepaskan satwa untuk hidup bebas di area terbuka yang luas dan menyerupai habitat aslinya. Satwa-satwa ini berada di zona masing-masing dengan pagar atau parit sebagai pembatas antar spesiesnya. Taman Safari memiliki sekitar 2.500 koleksi satwa dari berbagai penjuru dunia, termasuk satwa langka seperti harimau benggala, jerapah, singa, orangutan, gajah, anoa, komodo, dan lain sebagainya. Kalau tadi onta itu kan ada tulisannya nggak boleh dikasih makan, dilarang memberi makan onta. Kenapa ya? Jadi mereka tadi sudah makan MBG. Makanan bergizi gratis? Bukan, makanan berstandar gurun. Gitu. Oke. Nggak boleh memberi makan onta. Kalau memberi makan anak yatim boleh ya? Boleh. Makan. Kami pun tiba di wahana berikutnya, Istana Panda. 设立小风等族首府政府正经反的首份决定了人设上。是上新和反那些公司发这些干的事，可是什么事情？是。 Istana Panda adalah wahana konservasi dan edukasi yang dirancang sebagai rumah bagi dua giant panda asal Sichuan, Tiongkok, yaitu Chai Tao dan Huchun. Terletak di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut, Istana Panda Indonesia ini menjadi salah satu fasilitas panda termegah di dunia. Bahkan kondisi lingkungannya telah disesuaikan semirip mungkin dengan habitat asli mereka di Cagar Alam Nasional Wolong, Sichuan. Katanya panda itu tergolong di ordo karnivora ya, Prof ya? Benar. Tapi kenapa 99% yang dia makan tuh bambu? Jadi gini, Ad. Ini ada anomali pada panda, Ad. Panda itu binatang menurutku yang cukup lucu secara fakta. Karena memang dia itu adalah karnivora dan seluruh badannya itu didesain untuk
makan daging. Maka dia punya rahang yang kuat, dia punya gigi-gigi yang tajam dan bagus gitu. Termasuk perutnya juga didesain untuk makan daging. Makanya sebenarnya ketika dia makan bambu itu tidak efisien banget, At. Maka dia harus makan banyak banget karena penyerapan nutrisi dari bambu itu dikit banget karena nggak didesain untuk itu. Maka dia harus makan sekitar kayak 14 jam sehari, 38 kilo per hari untuk makan bambu. Iya, tapi itu nggak masuk lucu sih. Itu eating disorder nggak sih? Kayak mental issue nggak sih itu, Prof? Ini ada penjelasannya, At. Karena memang pada awalnya panda itu makan daging. Tapi sekitar 4-7 juta tahun yang lalu, panda ini mengalami evolusi. Nah, hasil evolusinya ini adalah dia kehilangan gen T1R1 yang menyebabkan rasa umami pada daging. Pas hilang, dia nggak merasa daging itu menarik lagi, At. Jadi dia nggak makan daging, instead dia makan bambu. Itu berarti penyebabnya, Prof. Dia kehilangan rasa yang pernah ada. Hah? Iya, berarti sekitar 4 juta tahun yang lalu itu, ada yang nyakitin dia sesakit itu sampai dia kehilangan rasa. Dan akhirnya dia memilih jadi vegan. Prof, ini, itu, pantas. Kemarin ketemu, mereka tuh bengong aja. Diem aja. Itu dia kayaknya sakit mental nggak sih, Prof? Itu juga ada penjelasannya, At. Karena ada para ahli yang lain berpendapat justru hasil evolusi dia yang paling keren itu, At, adalah bengong dan lucu. Karena dengan bengong dan lucu itu, dia jadi disukai oleh manusia, At. Maka dia dipelihara manusia, dicukupi seluruh keperluannya, dan hasilnya apa? Panda terselamatkan sekarang dari organisme ataupun hewan yang terancam punah. Oh, berarti lucu dan bengong tuh dua hal yang sangat penting ya untuk mendapatkan elektabilitas dari manusia. Pada panda. Iya, pada panda. Tapi nggak mau dicoba pada manusia? Kita bisa nggak batasin panda aja? Sebagai tempat rekreasi edukasi, Taman Safari tidak hanya menjadi tempat melihat satwa, tetapi juga untuk memahami kehidupan mereka secara langsung. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah pertunjukan presentasi edukasi, seperti pertunjukan Sea Lion dan Bird of Prey. Ini bukan pertunjukan sirkus. Ini lebih seperti perkuliahan langsung di alam terbuka dengan satwa sebagai materi presentasinya. Setiap pertunjukan membuat kita semakin sadar akan pentingnya melindungi satwa langka, menghormati keanekaragaman hayati, dan mendukung upaya pelestarian alam. Ternyata singa laut tuh pintar banget ya, Prof? Iya benar. Karena singa laut itu adalah salah satu satwa yang tingkat kognitifnya tuh cukup tinggi. Misal singa laut itu bisa membedakan pola-pola, lalu kemudian mengenali bentuk-bentuk, dan dia juga bisa memahami sinyal-sinyal sosial. Dan mudah banget dia untuk dapat perintah, jadi bisa diajarin gitu. Nah makanya singa laut itu dipakai untuk bantuin militer Amerika. Keren ya? Keren. Tapi singa laut bisa on time nggak? Maksudnya? Soalnya singa udara nggak bisa. Oke, terima kasih Mas Macan sudah menemani saya keliling-keliling Taman Safari. Iya, sama-sama, Mas. Ngomong-ngomong, saya jadi nggak dapat makanan itu. Oh, boleh? Gini aja, gimana kalau Mas Macan aja yang ikut saya? Saya anterin langsung ke habitat asli Mas Macan Solo. Aduh, saya nggak mau dah balik ke habitat. Saya udah nyaman di sini. Di sini saya dipelihara, dikasih makan, dirawat. Sedangkan di habitat saya, itu udah jadi kebun sawit. Saya kan nggak bisa makan sawit. Kalau duitnya sih saya mau, Mas. Oh, udah nggak mungkin sih kalau itu, Mas. Ini aja ya saya. Terima kasih, Mas. Dadah. Wow. Enak nih Xiaomi. Masih banyak wahana dan pertunjukan di Taman Safari yang belum sempat saya kunjungi. Taman Safari yang selalu ramai ini membuat saya sadar bahwa pada dasarnya kita senang melihat alam dan keanekaragaman hayatinya. Kita rela membayar dengan waktu, tenaga, bahkan uang hanya untuk sekedar melihat dan merasakannya. Tapi sepulang dari sini,
Siapa yang akhirnya juga merusak habitat asli mereka? Well, sampai nanti kita jalan lagi. Wonderful Taman Safari, Wonderful Indonesia.